wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang peran dan fungsi masjid kampus dalam perkembangan Islam. Konsep dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Masjid dalam konsep dasarnya adalah tempat sujud. Masjid pada zaman Nabi Muhammad memiliki fungsi yang melampaui konsep dasarnya. Konsep dasar masjid berkaitan dengan Masjid Quba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 108 yang artinya, janganlah kamu bersembahyang di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Fungsi dan peran masjid kampus. 1. Masjid kampus dan suasana religius. 2. Pembinaan sholat wajib 5 waktu. 3. Pembinaan sholat Jumat. 4. Pembinaan kegiatan bulan Ramadan. 5. Program tutorial atau pendampingan keislaman. 6. Unit kegiatan dakwah mahasiswa atau UDKM. 7. Subunit pengajian Islam. 8. Lembaga pengkajian ibadah wanita Islam. 9. Kegiatan Hari Raya Islam. 10. Program studi agama dan bahasa Arab. Sumber historis dan sosiologi masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW ada 3, yaitu Masjid Quba, Masjid Dirar, dan Musola. Masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat muslim. Implikasinya sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka berkembang pula fungsi dan peran masjid. Kegiatan masjid pun semakin meluas. Jumlah masjid di Indonesia tercatat 643.843.000 pada tahun 2012. Sumber teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid di kampus. Sumber teologis utama masjid adalah Quran Surat At-Taubah ayat 9 halaman 107-108. Berdasarkan 2 ayat di atas, ada 2 tipe masjid. Pertama, tipe Masjid Quba, yaitu masjid yang didirikan oleh Rasulullah dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan. Kedua, Masjid Dirar, yaitu masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Nabi Muhammad melihat setelah diangkat menjadi nabi dan rasul melakukan dakwah Islam selama 2 periode, yang dikenal dengan periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Ciri utama orang bertakwa berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-5. Ciri utama orang bertakwa ada 5, yaitu 1. Yu'minuna bil ghaibi, selalu mengimani zat yang al-ghaib. 2. Wa yuqimunas sholata, selalu mendirikan sholat dengan khusyuk. 3. Wa mimma razaqnahum yunfikun, selalu menginfakkan harta milik Tuhan yang dititipkan kepadanya. 4. Waladzina yu'minuna bil unjila ilaika wa ma unjila min qablika, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk berjalan di atas sirat hal mustaqim dan sebagai pedoman mati. 5. Wabil akhirati hum yuqinun, mempersiapkan bekal yang maksimal untuk memasuki hari akhir. Selanjutnya adalah ciri-ciri utama orang munafik dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20. Penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-9 yaitu bahaya terbesar dari kaum munafik, yaitu mereka bermain-main dengan Tuhan tetapi tidak menyadarinya. Mereka merasa benar padahal salah, tidak menyadari kesalahannya, baru sadar atas kesalahannya setelah diazab atau azab menghampirinya. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 10 yang menjelaskan bahwa penyakit hati yang ada di dalam diri mereka adalah menuruti nafsu dan wataknya, takabur dan merasa dirinya lebih baik bahkan dibandingkan dengan Rasul sekalipun. Ini berakibat sangat fatal karena penyakit hati yang sudah ada di dalam diri mereka itu tidak bisa disembuhkan oleh Allah, bahkan ditambahkan penyakit dikarenakan mereka sudah berani menantang Tuhan. Mereka sudah siap berhadapan dengan azab Tuhan dan mereka baru sadar atas kemunafikannya ketika malaikat maut menghampirinya. Penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 11-12 yaitu kerusakan fatal yang mereka buat adalah
membuat agama berdasarkan selera nafsu dan wataknya. Nafsu perspektif agama adalah segala kehendak dan pikiran yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan sebagaimana yang diajarkan dan diteladankan oleh Rasulnya. Mereka menciptakan sebuah keyakinan religius berdasarkan nafsu dan akal pikirannya, lalu mereka merasa sudah berbuat kebaikan. Mereka merasa sudah menghidupkan agama Allah, merasa sudah berdakwah, padahal di sisi Allah keliru. Mereka tidak sadar bahwa perbuatannya itu di sisi Allah justru merusak dan membahayakannya. Mereka tidak sadar telah membuat suatu keyakinan religius yang menyimpang dari Shiratul Mustaqim atau jalan yang lurus sebagaimana diajarkan dan diteladankan oleh Rasulullah. Selanjutnya penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 13-20, yaitu ukuran kebenaran orang-orang munafik adalah nafsu dan wataknya diri sendiri. Oleh karena itu mereka menilai rendah orang-orang beriman karena watak orang-orang beriman selalu melatih Rasul, padahal menurut penilaian mereka Rasul itu tidak lebih baik daripada mereka. Orang-orang munafik mengecek orang-orang mukmin sebagai orang-orang bodoh karena mau berguru kepada seorang nabi yang tidak lebih baik daripada mereka. Bahkan nabi itu tidak pernah bersekolah dan buta huruf. Ini yang terjadi di sepanjang sejarah. Para nabi dan para rasul selalu diolok-olok dan didustakan, bahkan tidak segan-segan diusir dan dibunuh oleh umatnya. Bangun argumen tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Pendirian masjid termasuk masjid kampus harus didasarkan atas takwa, jangan sampai didasarkan atas nafsu dan watak aku. Oleh karena itu, pengurus masjid harus menjadi pelopor ketakwaan. Sabda Nabi Muhammad, "Ibda binafsika", artinya mulailah dari dirimu sendiri. Pengurus masjid harus mulai menjalankan ketakwaan sekaligus menjalankan jihad akbar, yakni melakukan pemberontakan untuk melemahkan nafsu dan watak akunya dengan menumbuh kembangkan rasa rendah diri di hadapan Tuhan dan rendah hati di hadapan manusia, tidak sombong dan berbohong diri. Inilah kenapa peran dan fungsi masjid kampus itu penting untuk perkembangan Islam, karena untuk mensejahterakan mahasiswa untuk selalu taat kepada Allah dan mengikuti ajaran-ajaran Nabi atau Rasul dan selalu diberikan jalan yang lurus. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.